Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Akan tapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang hendak berkontribusi dalam program pengadaan takjil selama bulan suci Ramadan, bisa juga menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk senantiasa waspada dan menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jamaah yang membawa anak kecil, mohon bantuannya untuk senantiasa mengawasi putra dan putrinya supaya agar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Muhajir Afandi MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp663.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Al-Ustadz Muhajir MPD, wal yatafaddal mashkura ma'jura. Mohon izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafah amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan taraweh, Al-Qur'an diturunkan untuk mempermudah hidup kita, bukan untuk mempersulit. Allah berfirman di tengah ayat-ayat tentang puasa, Allah ngasih tahu ke kita bahwa hidup ini mudah. Dan Allah ini ingin kita ini hidup mudah, bukan susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dia Allah ingin hidup kita ini mudah, bukan susah. Pertanyaannya, kenapa hidup ini kita susah? Kata kuncinya boleh jadi satu. Kita tidak mau ngikutin apa maunya Allah dalam Al-Quran. Rumus hidup itu mudah. Ikuti saja maunya Allah. Selesai. Titik sagede huduk kelapa anu diparud. Many times I have to say life is a simple thing. We are who make it complicated. Hidup ini mudah. Gengsi kita, ambisi kita, prestis kita, pikiran kita yang membuat hidup ini jelimet. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 fungsi Al-Quran diturunkan supaya menjadi petunjuk. Dan dijelaskan bagaimana kita ini mendapatkan petunjuk wal furqan supaya kita ini bisa membedakan mana al-haq al-batil. Kenapa hidup kita ini rungsing dan penuh dengan kapusing? Da iya panmung diatur ku Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala ya rabbi wa hasartani. A'ma wa qad kuntu basira wa kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Sing sasa jelema siapapun yang berpaling dari Al-Quran,
fa innalahu ma'isyatan dongka. Nujukna ka dieu tah. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka baginya hidup yang penuh karungsing dan pusing. Kenapa Allah menurunkan ini supaya tidak pusing dan karungsing? Wa man arada, menolak apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka baginya kehidupan yang penuh dengan karungsing. Itu di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan kalian semuanya dalam keadaan buta. Dia protes. Ya Rabb, lima hasaratani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami hidup di dunia dalam keadaan melek? Apa kata Allah? Wa kadzalika atatsna ayatuna fanasita. Bongan sia baheula ku aing diturunkeun Al-Qur'an sia teu ngawaro. Kenapa kami dalam keadaan buta? Bukankah kami dalam keadaan melek? Demikian juga dulu kuturunkan Al-Quran supaya engkau ikuti. Engkau memutakan mata dan hatimu ketika kamu hidup dulu. Wayahna we atuh ayeuna mah sia baheula mohokeun Al-Quran, ayeuna giliran kamu saya lupakan. Dulu diturunkan Al-Quran, kamu membutakan matamu. Kini giliran aku yang membutakan matamu di hari kiamat ini. Kesimpulannya begini Pak, kata guru saya, almarhum Bapak Kiai Haji Khodamul Kudus, punya ayah Mama Kiai Haji Ukon Bulkoini. Dia bilang dalam bahasa Sunda seperti ini. Mun maneh, nanti saya terjemahkan, tenang aja yang gak bisa Sunda. Mun maneh nuturkeun kahayang aing, maka maneh maot boga kahayang bakal dituturkeun ku aing. Ini bahasa kulon, Pak. Kalau kamu hidup mengikuti keinginanku, kata Allah, maka ketika kamu mati akan kuikuti keinginanmu. Bapak-bapak kalau meninggal pengen apa, Pak? Oh, nggak jawab. Pengen apa, Pak? Husnul Khotimah, kahayangnya husnul khotimahnya. Benar tuh? Kalau kita punya keinginan mati husnul khotimah, please dong. Keinginan Allah ikutin. Ngeunah wae atuh. Kahayang-hayang dicumponan, tapi kahayang Allah teu dicumponan. Salat teu maneh henteu, puasa teu henteu, mun maot hayang asup surga. Emang di surga ada orang dalam? Nggak bisa dong. Nah, itu yang pertama ya. Harus kita pahami Pak, bahwasanya Islam ini mudah, jangan dipersulit. Nomor kedua yang ingin saya sampaikan adalah menjadi orang baik itu penting. Menebarkan kebaikan itu penting. Tapi istiqomah di dalam kebaikan itu jauh lebih penting. Ada yang lebih dahsyat lagi, menjadi contoh penebar kebaikan. Bapak-bapak jangan aneh ketika kita berbuat baik, ada orang yang mencibir kebaikan kita. Tetaplah dalam kebaikan, jangan pensiun jadi orang baik. Oke? Makanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 perkara dalam hidup kita supaya kita tetap istiqomah di dalam kebaikan. Tong mang tong hariwang, tong inggis kubisi. Ini kata bahasa kulon. Yang pertama Allah ini merahasiakan. Yang pertama ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar radhiyallahu an begini. Innallaha katama sitatan ala sitatin. Allah menyembunyikan rahasianya terhadap 6 perkara yang lainnya. Yang pertama. Wallahu katama ridha inda ta'ah. Allah menyembunyikan keridhaannya ketika kita dalam ketaatan, ketika kita dalam berbuat kebaikan. Kenapa demikian? Ada 2 hal. Liyajtahida, supaya kita terus bersemangat melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebaikan yang mana yang akan Allah ridhoi. Nomor kedua, supaya kita ini nggak GR. Mentang-mentang banyak kebaikannya kita sudah puas. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Mohon koreksi Ustadz Alim. Al-Fakir pernah dengar orang penceramah. Saya lupa Nabi Isa atau Nabi Musa itu.
Nabi Isa atau Nabi Musa bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ayu amalin idza adnabahu ibnu Adam istakhwadha alaih." Hai iblis, hai iblis, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia engkau cekik dirinya menjadi anak buahmu? Di antaranya ada 3. Di antaranya man katsarahu amalahu. Akan kucekik manusia menjadi anak buahku di antara mereka yang bangga dengan amal-amal kebaikannya. Tuh masjid itu kalau bukan sama gue. Tuh majelis talim majelis talim itu kalau bukan aku. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya ketika kita sedang berbuat baik. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu perbuatan baik mana yang akan diterima dan yang ditolak. Untuk itu, keep up the good work. Teruskan berbuat baik itu. Yang nomor ketiga, bapak-bapak, supaya kita ini nggak nganggap remeh perbuatan sekecil apapun. Kita sholat subuh, Allahu Akbar, wallahu a'lam, tahu diterima atau tahu tidak, tapi yang harapan kita diterima, amin. Tetapi setelah sholat subuh kita pulang ke rumah, buka magicom, kita bikin nasi goreng, kita bagikan ke tetangga. Siapa tahu ini yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur di bawah mali Allah buka pintu-pintu keberkahan dari langit, itu boleh jadi karena tadi pagi kita melemparkan senyum yang tulus kepada tetangga kita yang sedang kena musibah. Siapa tahu perbuatan yang sederhana itu Allah ridho. Makanya Nabi Sulaiman di puncak kejayaannya, ketika dia di puncak kekayaannya, di puncak kekuasaannya, di puncak jabatannya, dia minta doa. Dia minta kekuatan. Kekuatan apa? Bukan kekuatan minta 3 periode, tidak. Tetapi Nabi Sulaiman meminta kekuatan untuk pandai bersyukur, untuk diberikan kekuatan untuk beramal saleh yang Allah ridai. Rabbi auzini an anshkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah ya Rabb, berikan aku ilham, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk beramal saleh yang Kau ridhoi. Ternyata amal saleh itu adalah karena Allah memampukan kita untuk beramal saleh, bukan kita yang mampu. Nomor kedua itu Allah menyembunyikan apa? Wallahu khatamal ghadab 'indal ma'siyah. Allah menyembunyikan kemarahannya ketika kita sedang maksiat. Kebayang Pak kalau misalkan setiap maksiat Allah langsung kontan. Memberikan azabnya, membicarakan orang. Letah kita sagedek barala kalapa. Wah bentuknya tuh. Kepo ngedengerin orang lain gibah langsung celi orang sagede parabola. Nggak seueuh. Ya, melihat meremehkan orang lain dengan pandangan mata kita. Belenang we. Mata kita segede bola kasti, ngesekor-kos juri atuh. Dan kita tidak bakal berbuat maksiat, tapi Allah tahan kemarahannya. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang berbuat maksiat sekarang tenang-tenang saja. Banyak orang yang bermaksiat hari ini semakin hari bisnisnya semakin kaya, tenang-tenang saja. Tapi di ujung nomor ketiga itu, nah ini sekarang kita nih. Wallahu katama lailatul qadar fi syahr Ramadan. Allah menyembunyikan turunnya Lailatul Qadar di malam-malam bulan Ramadan. Artinya apa? Supaya kita ini menghidupkan semua malam-malam di Lailatul Qadar. Kebayang kalau Allah ngambil bejakan kita semuanya. Malam Lailatul Qadar akan turun pada tanggal 27 Ramadan jam 2 peting. Kabeh pinuh masjid. Tapi henteu pan, malam ganjil hungkul para rinu, ayeuna para rinu, malam genap mah celong deui. Oh mau menjelang Ramadan mah nya tarawih nage di Baitul Mall. Nah itu. Guys, muka baraha ayeuna? Kaopat. Yang keempat, apa yang disembunyikan oleh Allah? Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara kita. Maksudnya apa? Satu, supaya kita ini jangan anggap remeh orang di depan kita. Oke, di depan kita dia ini tukang coet. Tukang coet Pak, ya Allah ya Rob. Ibu-ibu setahun sekali itu ganti coet. Tapi tetap dia dagang coet. Siapa tahu ini wali Allah. Kita nggak tahu Pak. Di harapan orang. Dari mana tukang sapu di harapan Allah mah. Maka jangan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, idza laqita ahadan, kalau kita ketemu dengan orang, hati-hati.
Hati-hati, jangan ngepremeh. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, katakan orang yang lebih tua itu lebih mulia daripada kita. Kenapa? Dia sudah banyak ibadahnya. Kalau kita ketemu dengan anak kecil, katakan anak kecil ini lebih mulia daripada kita. Kenapa? Anak kecil ini belum punya dosa, sedangkan kita sudah banyak dosa. Dan kalau kita ketemu dengan orang bodoh, katakan orang bodoh ini lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena dia kalau berbuat dosa murni karena kebodohannya. Sementara kita melakukan maksiat dan dosa sudah tahu hukum dan aturannya. Bahkan mohon maaf, jangan salah tafsir. Ketika kita ketemu dengan orang non muslim, katakanlah kalau dia ini dapat hidayah dan masuk Islam, dia lebih mulia daripada kita. Tahan diri untuk merasa lebih mulia daripada orang lain. Dan kenapa Allah ini menyembunyikan wali-walinya di antara kita? Yang nomor kedua apa? Supaya kita ini banyak minta doa kepada orang. Ayat tukang tahu, mang doa nanya, siapa tahu. Ayat tukang jeruk, mang minta doa anak. Ayat tukang tahu rasa jeruk, mang minta doa anak. Itu jangan gengsi atuh. Udah kita mangga, iya makasih atuh Pak, sok lah. Ayo orang nu tukang parkir di tukang ganti kostum, bapak pakai gamis, pakai kupaya haji, pakai sorban, orang pakai seragam Asopia cleaning service, dah orang atau disebut mamang, ya nggak? Makanya don't judge from its cover, bahaya, serius bahaya. Dan yang terakhir nih, hiji deui ketang, wallahu katamal umr, wallahu katamal maut fil umr. Allah menyembunyikan kapan datangnya waktu kematian di umur kita. Kenapa? Supaya kita ini mawas diri. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan min kibalil malakil maut ayakhudhu baghtatan wa huwa fi ghaflatin. Waspadalah datangnya malaikat pencabut nyawa yang bisa menyabut nyawa kita secara mendadak. Auzubillah, dan kita sedang maksiat. Ayo. Kerengusup mujair paeh we kumaha. Ayo Pak. Lagi ngomongin tetangga. Mak mati aja. Kami punya teman di Ulil Albab, Pak. Di pesantren. Setelah akad nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya putri bapak dengan mas kawin tersebut di atas. Gak lama meninggal. Hati-hati. Dan yang terakhir, wallahu katama salatil wusta fi salawatil khams. Allah menyembunyikan waktu ijabah salat wusta di seluruh salat. Artinya apa? Kita jaga salat-salat kita. Siapa tahu Allah turunkan ijabahnya pada waktu asar atau subuh atau maghrib atau apa. Yang jelas kita jaga salat ini. Jangan sampai kasih tahu ke anak kita, jangan coba-coba meninggalkan salat walaupun satu saja. Idza tarakal 'abd fardan wahidan kutiba ismu 'ala babinar. Sing sapa-sapa uang yang meninggalkan salat satu waktu saja kutiba ismu 'ala babinar. Maka namanya didaftarkan di sini neraka. Enggak tanya, enggak percaya, isukan maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.